senang dengan lahirnya Muhammad, sehingga aku punya budak yang bernama Suwaibah. Suwaibah datang membawa kabar kelahiran Muhammad. Suwaibah berkata, wahai Abu Lahab, keponakanmu telah lahir, seorang anak pria, seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Aku gembira dengan mendengar kabar kelahiran keponakanku Muhammad. Aku senang, aku berbahagia atas kelahiran Muhammad. Karena kegembiraanku itulah maka Allah ringankan azab dan siksaku setiap hari Senin. Saudara-saudara, itu Abu Lahab yang mati dalam keadaan kafir. Itu Abu Lahab yang mati dalam keadaan kafir. Tapi karena dia bergembira, karena dia berbahagia sesaat dengan lahirnya Nabi Muhammad, Allah ringankan azab dan siksa setiap hari Senin. Maka bagaimana dengan kita sebagai umatnya Nabi, kalau kita bergembira seumur hidupnya kita dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad SAW, dengan lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan adanya acara Maulid Nabi Muhammad SAW, maka hendaklah kita semua yang duduk di ini majelis, kita jadikan Nabi Muhammad sebagai teladan kita, sebagai uswah kita, qudwah kita, pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan kampung kalian kampung Nabi Muhammad, rumah tangga kalian rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Jadikan pakaian Nabi Muhammad sebagai pakaian kalian. Ikuti kepribadian Nabi Muhammad, ilmu Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad SAW, budi pekerti Nabi Muhammad, sifat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jangan kalian jauh dari Nabi Muhammad. Jangan kalian jauh dari warisan-warisan Nabi Muhammad. Apa warisan Nabi? Majelis-majelis seperti pada malam hari ini, inilah warisan Nabi Muhammad. Ingat saudara-saudara, Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, tidak mewariskan pangkat, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan uang, tidak mewariskan harta benda. Warisan Nabi Muhammad ilmu, amal, ibadah, wara, khauf, ikhlas, qanaah, zuhud. Ini warisan Nabi Muhammad. Para ulama, para ustaz, para kiai, orang-orang soleh, mereka pewaris keilmuan Nabi Muhammad, penyambung lidah Nabi Muhammad, penerus perjuangan Nabi Muhammad. Dekati beliau-beliau, para ulama, para ustaz, para kiai, para habaib, orang-orang soleh. Mereka para ulama, saudara-saudara, adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Maka jika engkau ingin menjadi mulia, dekat dengan beliau-beliau. Kadar kedekatanmu kelak di akhirat. Kalau engkau pengen tahu sedekat apa engkau dengan Nabi Muhammad, kalau kalian pengen tahu jarak dekat atau jauhnya kalian dengan Nabi kelak di akhirat, gampang. Kalau kalian ingin tahu, maka lihatlah seberapa dekat dan seberapa jauh kalian di dunia dari majelis-majelis seperti ini. Kalau di dunia kalian dekat dengan majelis ilmu, dekat dengan majelis zikir, dekat dengan majelis maulid, dekat dengan majelis sholawat, dekat dengan para ustadz, para kiai, para habaib, dekat dengan orang-orang soleh, dekat dengan para pewarisnya Nabi, dipastikan di akhirat engkau pun akan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Tapi kalau di dunia, saudara-saudara, jauh dari ulama, jauh dari para ustaz, jauh dari para kiai, jauh dari para habaib, jauh dari para pewaris Nabi, jauh dari majelis ilmu, jauh dari majelis zikir, jauh dari majelis sholawat, maka dipastikan di akhirat saudara-saudara pun akan jauh daripada baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, mata-mata yang celaka di akhirat adalah mata-mata yang tidak bisa memandang wajah indah Nabi Muhammad. Hidung-hidung yang celaka di akhirat adalah hidung yang tidak bisa mencium wanginya jasad baginda Nabi besar Muhammad. Maka kedua mata yang kalian pakai untuk memandang wajah para ulama, pandangan kasih sayang, pandangan rahmat, pandangan cinta, maka kedua mata tersebut kelak di akhirat akan dihalalkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, mereka ingin masuk surga bukan karena para bidadari-bidadari di surga, bukan karena apa, bukan karena sungai susu, sungai minuman keras, sungai madu. Mereka para sahabat Nabi Muhammad, mereka ingin masuk surga bukan karena kenikmatan surga yang luar biasa, bukan, saudara-saudara. Makanya setelah wafatnya Nabi Muhammad, banyak para sahabat-sahabat Nabi yang ingin wafat. Banyak sahabat Nabi ingin meninggal dunia setelah wafatnya Nabi, setelah meninggalnya Nabi. Ada sahabat yang mengangkat tangan dan berkata, ya Allah, cabutlah nyawaku. Untuk apa aku hidup? Nabi Muhammad sudah tidak ada, Nabi Muhammad sudah wafat, cabutlah nyawaku ya Allah. Ketika itu Allah cabut dan ketika itu juga meninggal dunia, saudara-saudara. Ada sahabat yang berdoa,
ya Allah, cabutlah kedua mataku, cabutlah pandanganku, cabutlah penglihatanku. Untuk apa aku melihat? Sudah tidak ada lagi wajah indah yang kulihat, wajah indah yang kupandang, yaitu wajah indah Nabi Muhammad SAW. Seketika itu Allah cabut penglihatannya, Allah cabut pandangannya, sehingga dia buta, saudara-saudara. Setelah Nabi Muhammad dikubur di rumahnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ja'at imra'atun faqalat li Aisyah, ya Aisyah ikshif li gabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhalat imra'atun fabakat hatta matat. Wanita berkata kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Aisyah, bukakan bagiku kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuka kuburnya Nabi, masuk ini perempuan, dia masuk di depan kuburnya Nabi, dia menangis depan kuburnya Nabi sampai dia mati saat itu juga. Kenapa? Para sahabat-sahabat merindukan Nabi Muhammad, para sahabat-sahabat ingin wafat bersama-sama dengan Nabi Muhammad. Mereka tujuannya bukan sorga, bukan kenikmatan sorga, tetapi tujuan mereka masuk sorga cuma satu, apa? Berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Andaikan di sorga, andaikan nggak ada Nabi, para sahabat nggak mau masuk sorga. Makanya mata yang celaka adalah mata yang nggak bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Kita menjadi orang-orang yang rugi di akhirat. Orang-orang yang rugi bukan yang datang bawa dosa, bukan yang datang bawa dosa yang banyak, bukan. Orang-orang yang rugi di akhirat, orang-orang yang tidak bisa berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saudara-saudara, kita beruntung menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Umat yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Umat yang berbahagia, umat yang beruntung, yang dimana Rasul mengatakan, tuba liman yarani wa amanabi wa tuba liman lam yarani wa amanabi. Apa kata Rasulullah? Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang melihatku kemudian beriman kepadaku. Para sahabat Nabi Muhammad melihat Nabi, berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, dan beriman kepada Nabi Muhammad. Itu orang-orang yang beruntung. Tetapi ada golongan yang lebih beruntung. Jikalau para sahabat mendapatkan satu keberuntungan, ada golongan yang mendapatkan 3 keberuntungan. Beruntung, dan beruntung kata Nabi Muhammad. Siapa? Orang-orang yang tidak pernah melihatku, tidak pernah makan bersama Rasulullah, tidak pernah memandang wajah Rasulullah, tidak pernah sholat di belakang Rasulullah, tidak pernah duduk bersama Rasulullah, akan tetapi beriman kepada Rasulullah. Siapa? Kita umatnya, saudara-saudara. Kita nggak pernah duduk bersama Rasulullah, nggak pernah makan bersama Rasulullah, nggak pernah melihat wajahnya Rasulullah, nggak pernah sholat di belakang Rasulullah, nggak pernah berkumpul bersama Rasulullah. Tetapi kita beriman kepada Rasulullah, kita menjadi golongan yang sangat beruntung. Maka matilah kalian, matilah engkau membawa iman kepada Rasulullah. Matilah kalian membawa mahabbah, bawa cinta kepada Rasulullah SAW. Saudara-saudara, ini zaman akhir, penuh fitnah, penuh kerusakan. Ini zaman akhir, fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana. Banyak umat-umat zaman sekarang mereka jauh dari Rasulullah. Mereka nggak kenal Rasulullah SAW, nggak kenal syariatnya Rasul, nggak kenal ajarannya Rasulullah SAW. Saudara-saudara, apa yang telah kalian korbankan untuk Nabi Muhammad? Apa yang telah kalian berikan untuk baginda Nabi besar Muhammad? Laqad ja'akum